Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib Masjid Nurul Fajar, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, maghrib ini kita duduk kembali di rumah Allah yang mulia ini, melanjutkan kajian kita sambil niat iktikaf dan menunggu datangnya waktu salat Isya. Kita memanfaatkan duduk bersama-sama dalam majlis ilmu. Dan majlis ilmu kita ini setiap Jumat malam ini yaitu membaca penjelasan-penjelasan yang terdapat di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh Imam Tirmizi, yang mana di situ tentang peri kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi buku ini tentu menjelaskan kepada kita lebih dekat siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat-sifat fisiknya, kehidupannya sehari-hari, dan juga bagaimana akhlaknya yang mulia. Jadi kalau buku ini kita baca, kita akan mengenal Rasulullah lebih dekat. Dan bahkan kalau kita betul-betul memahami, menguasai buku ini, seolah-olah Rasulullah itu kita lihat di hadapan mata kita. Tentu dengan membaca buku ini kita mengenal Rasulullah sampai kehidupan detailnya sehari-hari. Tentu dengan begini akan menanamkan cinta dan yang akan lebih mendalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena problem kita kadang-kadang kenapa kita tidak mencintai seseorang? Karena kita tidak tahu dan tidak kenal orangnya. Dan tak pernah membaca tentang orang itu. Tapi kalau kita sudah mengenal orangnya, apalagi dikenal dengan keagungan, kemuliaan, ketinggian sifat-sifatnya, baik itu sifat fisik dan juga kehidupannya, tentu ini Bapak Ibu sekalian membuat kita akan lebih mencintainya, dan dengan mencintai itu kita akan cenderung selalu mengikuti, kemudian menjadikan dia sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu sekalian, kita selesai menjelaskan tentang cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah mulai masuk kemarin membahas babu ma jaa fi takhattumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab
yang mana bab ini terdapat di dalamnya hadis-hadis yang menjelaskan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin. Jadi kemarin tentang cincinnya bagaimana, dari mana asalnya, bagaimana bentuknya. Kalau ini enggak, ini menjelaskan bagaimana Rasulullah memakai cincinnya. Di sebagian naskah daripada manuskrip buku ini, judulnya itu adalah bab fi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yamini. Jadi judul bab itu ada 2 versi dalam manuskrip buku Syama'il Muhammadiyah ini. Di antara naskah itu membuat judulnya Ma Ja'a fi Takhattumi, yaitu hadis-hadis yang menjelaskan tentang cara Rasulullah memakai cincin. Tapi dalam sebagian naskah, bab itu judulnya adalah Bab fi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhattam fi yamini. Ini adalah bab menjelaskan bahawa Rasulullah memakai cincinnya di tangan kanannya. Jadi langsung begitu babnya. Baik, kita sudah membaca hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu an Ali bin Abi Thalib anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yamini. Ini hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi, diriwayatkan juga oleh Abu Daud, dan juga diriwayatkan oleh Imam Nasai. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Apa arti hadis ini dari Ali bin Abi Thalib? Menceritakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, biasanya dia memakai cincinnya pada tangan kanannya. Berarti ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di tangan kanannya. Ini kita sudah jelaskan beberapa penjelasan ulama tentang masalah memakai cincin di sebelah kanan. Kemudian cincin itu kan tidak letaknya di lengan, di pergelangan, tapi di jari. Nah, kalau dia di tangan kanannya, tangan kanan itu ada 5 jari. Maka di jari mana Rasulullah memakai cincinnya? Maka dijelaskan, yaitu fi khunsuri yadihil yumna. Jadi Rasulullah itu memakai cincinnya di tangan atau di jari kelingking kanannya. Berarti di jari kelingking pasangnya itu cincinnya, bukan di jari manis. Tapi nanti ada larangan, ada hadis yang melarang memakai cincin di jari tengah dengan jari telunjuk, apalagi jari jempol. Jadi kalau memilih memakai cincin antara kelingking dan jari manis. Tapi di sini Rasulullah SAW dia memakai cincinnya di jari kanannya dan itu di kelingking. Imam Nawawi mengatakan, mengomentari memakai cincin dalam masalah di tangan kanan, ini adalah masalah ijma' ulama. Apakah harus di tangan kanan? Tidak. Dia katakan, ijma' ulama mengatakan boleh memakai cincin di tangan kanan dan tangan kiri. Itu ijma'. Dan tidak ada makruh. Apakah kita memilih di tangan kanan atau tangan kiri sama. Cuma mereka berbeda saja
mana yang afdal, yang lebih utama. Kalau masalah boleh-boleh, masalah-masalah seperti ini banyak. Cuma ada orang kadang-kadang Bapak Ibu tidak paham, kadang-kadang menjelaskan membaca masalah. Jadi kadang-kadang muncul fanatik sehingga menuduh, baca hadis ini Rasulullah di tangan kanan, maka seolah-olah harus di tangan kanan. Jadi kalau ada orang pakai tangan kanan kiri, dicelanya, kamu pakai cincin tidak sesuai dengan sunnah. Nah, jadi itu perlu Bapak Ibu merujuk ulama. Karena ulama kalau menyimpulkan hukum dari sebuah hadis, itu dia tidak melihat hadis itu saja, tetapi membaca seluruh riwayat hadis tentang itu, baru disimpulkan. Maka siapa yang menyimpulkan ini? Imam Nawawi. Berarti Imam Nawawi menyimpulkan ini bukan membaca hadis ini saja, tapi ada hadis-hadis yang lain. Nanti akan kita lihat ada hadis-hadis menjelaskan Rasulullah itu pakai cincin di tangan kiri. Nah, itu masalahnya. Dan Imam Nawawi mengatakan semua hadis itu sahih. Riwayat mengatakan di tangan kanan sahih juga. Riwayat mengatakan tangan kiri juga sahih. Nah, maka Imam Nawawi berarti Rasulullah kadang pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Berarti kedua-duanya boleh, tidak ada masalah. Nah, jadi cuma katanya ulama itu, kata Imam Nawawi, berbeda saja mana yang afdal utama. Nah, kebanyakan ulama salaf, ulama jumhur, ulama mengatakan di sebelah kanan. Itu yang afdal. Kebanyakan banyak juga ulama-ulama salaf mengatakan di tangan kiri. Nah, saya menjelaskan kemarin ada pendapat Imam Malik, spesial Imam Malik, dia mengatakan bahwa sunatnya memakai cincin itu sebelah kiri. Coba Imam Malik. Imam Malik itu ahli hadis, ulama mujtahid. Dia punya buku kumpulan hadis-hadis Rasulullah yang diberi nama Muwatta, sehingga dikenal buku itu namanya Muwatta Imam Malik. Maka beliau mengatakan mustahab, sunat, dianjurkan memakai cincin di tangan kiri. Bahkan dia mengatakan makruh memakai cincin dengan tangan kanan. Ini spesial mazhab Imam Malik. Kemarin kita sudah juga menjelaskan bagaimana mazhab Bapak Ibu sekalian. Mazhab Bapak Ibu apa? Syafi'iyah. Nah, kalau kita lihat di mazhab Syafi'iyah, Imam Nawawi mengatakan begini dalam bukunya Syarah Sahih Muslim. Dia bilang, wa fi mazhabina, di dalam mazhab kita, maksud kita itu Syafi'iyah, wajhani li ashabina, ada dua pendapat di kalangan ulama-ulama kita, maksudnya Syafi'iyah. Di ulama-ulama Syafi'iyah sendiri berbeda mereka dalam menentukan mana yang afdal memakai cincin kanan atau kiri. Ada dua pendapat. Cuman Imam Nawawi dari dua pendapat ini dia menguatkan yang mana? As-sahihu annal yamina afdal. Yang benar itu, kata Imam Nawawi, bahwa di antara dua pendapat Syafi'iyah itu yang benar bahwa memakai cincin dengan tangan kanan itu lebih afdal. Imam Nawawi menjelaskan apa alasannya? Li'annahu zina. Karena cincin itu perhiasan.
Kalau yang namanya perhiasan ditaruh di tempat yang lebih mulia, namanya perhiasan. Maka mana mulia tangan kanan dengan tangan kiri? Tentu mulia tangan kanan. Kenapa mulia tangan kanan? Karena Rasulullah SAW menggunakan tangan kanannya untuk yang baik. Makan tangan kanan. Surahkan ke. Pokoknya apapun yang baik-baik Rasulullah menggunakan tangan kanan. Tapi kalau hal-hal yang Rasulullah pakai tangan kiri. Maka kalau istinja dengan tangan apa? Tangan kiri. Maka yang tangan kiri itu yang konotasinya. Oleh karena itu tangan kiri digunakan untuk hal-hal yang kotor, sedangkan kanan itu hal yang baik. Maka kanan lebih mulia dari tangan kiri. Sedangkan cincin itu, kata Imam Nawawi, perhiasan. Maka meletakkan perhiasan itu lebih baik di tangan yang tempat yang mulia. Maka yang mulia adalah kanan. Ini analisa Imam Nawawi di dalam menguatkan dua pendapat itu. Berarti kan berseberanganlah di sini mazhab Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik tadi yang afdal kiri. Maka dalam mazhab Syafi'i kanan. Itu kata Imam Nawawi. Baik. Berarti itu adalah hadis daripada Ali bin Abi Thalib. Sekarang ini ada lagi hadis dari Abdullah bin Ja'far. An Hammad bin Salamah qala ra'aitu ibna Abi Rafi' yatakhattam fi yamini fasa'altuhu an dhalik faqala ra'aitu Abdullah bin Ja'far yatakhattam fi yamini wa qala Abdullah bin Ja'far kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yamini. Hadis ini hadis yang lain yang diriwayatkan oleh tadi Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib. Kalau ini adalah Abdullah ibnu Ja'far. Berarti dari sumber lain lagi sahabat yang menjelaskan di mana Rasulullah memakai cincinnya. Maka di sini Hammad ibnu Salamah menceritakan, Ra'aitu ibn Abi Rafi', saya melihat Ibn Abi Rafi'. Ini namanya adalah Abdurrahman bin Abi Rafi'. Yang mana dia ini budak dahulunya tetapi dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia dikenal dengan Maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak Rasulullah itu memerdekakan hamba sahaya, budak-budak. Maka ciri kalau orang itu dimerdekakan oleh Rasulullah, maka dalam biografi hidupnya ditulis Maula Rasulillah atau Maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti umpamanya Sauban, dan namanya sahabat Sauban. Itu dia bergelar Maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia itu adalah dahulu budak yang dimerdekakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah Ibnu Abi Rafi'. Jadi Ahmad bin Salamah seorang tabi'in generasi setelah sahabat menceritakan, saya melihat Ibnu Abi Rafi', dia ini sahabat. Dia pakai cincin di tangan kanannya. Jadi Ibnu Abi Rafi' itu pakai cincin di tangan kanan. Fasa'altuhu an dzalik. Lalu Hammad bin Salamah ini ulama di kalangan tabi'in, generasi tabi'in. Fasa'altuhu an dzalik, saya tanya dia, kenapa kamu pakai cincin sebelah kanan?
Lalu Ibn Abi Rafi ini berkata menjawab, Ra'aitu Abdullah bin Ja'far yatakhattamu fi yamini. Saya telah melihat. Kenapa kamu pakai cincin sebelah kanan? Karena saya melihat Abdullah ibnu Ja'far. Dia memakai cincin di tangan kanannya. Kemudian Abdullah bin Ja'far berkata, kenapa kamu pakai cincin sebelah kanan? Kata Muhammad, karena saya melihat Abdullah bin Ja'far. Dan Abdullah bin Ja'far ketika dia memakai cincin sebelah kanannya, dia berkata, apa perkataannya? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yamini. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah ibnu Ja'far, beliau Rasulullah dia pakai cincin di sebelah kanannya. Nah, berarti ini Abdullah bin Ja'far sahabat, dia pakai cincin sebelah kanan. Alasan dia memakai cincin sebelah kanan mencontoh Rasulullah yang memakai cincin sebelah kanan. Siapa Abdullah bin Ja'far ini? Abdullah bin Ja'far ini adalah Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Jadi Abu Talib paman Rasulullah punya anak namanya Ja'far. Ja'far itu punya anak namanya Abdullah. Berarti Abdullah ini cucunya Abu Talib. Jadi ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di cucu Abu Talib ini kemudian dia riwayatkan pula dari pamannya dan dari Abi Rafi, dari bibinya Salma. Dia juga meriwayatkan dari Abi Rafi, dan dia ada punya murid namanya Hammad bin Salamah. Baik. Jadi Ibnu Abi Rafi tadi mengatakan Ra'aitu Abdullah bin Ja'far. Jadi Abdullah bin Ja'far ini sekilas tentang hidupnya, dia adalah anak Ja'far bin Abi Talib, cucunya Abu Talib. Abu Talib itu kan paman Rasulullah. Yang lama dia memelihara Rasulullah. Bahkan sebersama dia lah Rasulullah berdagang dan ikut berdagang ke Sam. Dialah yang mama Rasulullah hidup sampai Rasulullah menjadi Rasul. Dari umur kecil lagi bersama Rasulullah sampai Rasulullah jadi Rasul. Berapa tahun itu bersama dia Abu Talib? Ya 40 tahun ada. Ya, Rasulullah itu bersama Abu Talib ada sekitar 40 tahun. Kenapa? Karena Rasulullah jadi Rasul, Abu Talib itulah yang membacking dia berdakwah. Yang setelah angkat jadi Rasul, Rasulullah kan berdakwah. Kemudian 3 tahun dia berdakwah secara diam-diam. Lalu Allah perintahkan Rasulullah untuk berdakwah terang-terangan. Ketika Rasulullah berdakwah terang-terangan, disitulah dia mendapatkan banyak tentangan. Siapa yang membacking dia? Abu Talib. Kalau tidak, azab Rasulullah itu oleh orang. Tapi Abu Talib mengatakan, jangan coba-coba kalian singgung dia. Kalian cubit aja, nanti dia berhadapan kalian dengan saya. Jangan kalian sakiti dia. Nanti kalau kalian mengapa macam-macam, langkai mayat saya. Begitu pula Abu Talib pasang badan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tidak Islam. Tak sempat dia masuk Islam. Tapi anak-anaknya banyak. Termasuklah Ali. Ali bin Abi Talib sendiri menantunya Rasulullah. Nikahkan dengan anaknya Fatimah. Ya, padahal kan sepupu itu kan. Dikawinkan dia dengan anaknya. Ya, barangkali melihat kedudukan dan jasa juga Abu
Abu Thalib. Dan dia lama Rasulullah tinggal di rumah. Nah, itu. Kemudian juga Ja'far bin Abi Thalib juga Islam, anak Abu Thalib. Abu Thalib sendiri berkali-kali Rasulullah menawarkan Islam, dia tak mau sampai napas terakhirnya. Pamanku, aslim taslam. Pamanku, masuk Islam selamat kamu. Sampai satu napasnya lagi Rasulullah datang ke kepalanya. Sayang Rasulullah sama dia. Qul la ilaha illallah. Abu Thalib geleng-geleng. Karena dijaga pula Abu Jahal sampingnya. Abu Jahal tetap menarik dia supaya tetap dalam kesyirikannya. Tapi akhir hayatnya begitulah manusia nasib. Rasulullah sendiri tak bisa memberi hidayah orang. Karena hidayah itu bersumber dari Allah. Maka kalau kita mendapat hidayah, itu nikmat yang luar biasa. Sampai Rasulullah ditegur karena dia ngotot dia. Ngotot supaya Abu Thalib itu masuk Islam. Turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, jangan kau paksa dia. Engkau tidak bisa memberi petunjuk, memberi hidayah orang yang kau cintai. Tahu Allah bahwa Rasulullah sangat mencintai Abu Thalib. Ya, bagaimana tidak mencintainya? Dia yang membela dakwah Islam itu sendiri, dia yang membela. Apa dia bilang, sampaikan ke Muhammad katanya. Kalau ada yang ganggumu saya nanti. Dia sendiri dah. Itulah. Dia sendiri tak masuk Islam. Ini juga membuktikan kepada kita Bapak Ibu. Kadang ada juga orang-orang non-muslim itu yang membela Islam. Kadang pembelaan dia terhadap Islam lebih dahsyat pula. Orang Islam sendiri pada pengecut. Kadang orang non-muslim pula yang membela. Kita lihat enggak zaman sekarang? Orang non-muslim, dia pula yang lebih getol membela Islam. Orang Islam kadang berpura-pura, menjilat-jilat. Jadi kita saksikan zaman Rasulullah begitu juga. Banyak orang-orang dia tidak Islam tapi membela Rasulullah luar biasa. Di Madinah itu ada seorang Yahudi dia. Tidak. Tapi satu riwayat dia masuk Islam di akhir hayatnya. Tapi ada pula yang mengatakan tak masuk Islam. Muhairik namanya. Dia kemana Rasulullah pergi, dia pergi. Dia tidak masuk Islam. Tapi dia simpati ke Rasulullah. Senang dilihat Rasulullah. Tapi tidak masuk Islam. Adalah hidayah. Sehingga tapi sebagian mengatakan dia masuk Islam. Sampai dia ikut dia perang Uhud di barisan Rasulullah. Maka dia bilang, kalau saya mati nanti seluruh kebun saya itu untuk engkau hai Rasulullah. Kasih Rasulullah kebun itu. Maka mati daripada Uhud itu. Maka jatuhlah kebun-kebun itu milik dia, milik Rasulullah, wakaf. Tapi Rasulullah wakafkan untuk umat Islam. Jadi Ja'far ini anak Abu Thalib. Dia punya anak Abdullah. Dan ini adalah Bani Hashim. Ini adalah keluarga Rasulullah SAW. Ibunya Abdullah ini namanya Asma bintu Umais. Ibunya Abdullah ini Al-Khas'amiyah. Dia saudari perempuannya Maimunah bintul Haris. Kemudian Abdullah ini ada menariknya. Dia ini lahir di negeri Habasyah, di Ethiopia lahirnya. Ketika dua orang tuanya Ja'far, ibu dan bapaknya hijrah ke negeri Habasyah.
Kita pernah menceritakan bahwa ketika awal-awal Rasulullah berdakwah, umat Islam mendapat tekanan yang dahsyat sekali dari orang-orang Quraisy. Maka yang tidak punya backingan azab, disiksa sedahsyat-dahsyatnya. Siapa yang tidak punya backingan seperti Ammar bin Yasir, keluarganya Yasir dan keluarganya, bapaknya dibunuh, ibunya ditombak bagian kemaluannya oleh Abu Jahal sendiri. Jahat Abu Jahal. Kemudian Yasir sendiri azab. Karena mereka tak punya backingan. Di Mekah itu begitu, main backing. Kalau tak ada backingan, itu masuk Islam, azablah sudah. Termasuklah Bilal, Bilal azab. Ya, Bilal itu kan tak ada keluarga Mekah itu. Azab dia. Jadi melihat sahabat-sahabat yang Islam itu tidak aman, tersiksa, kalau Rasulullah tidak membiarkan sahabat-sahabat itu begitu aja diazab oleh orang-orang Quraisy begitu saja. Maka Rasulullah suruhlah mereka untuk meninggalkan kota Mekah. Kalau Rasulullah aman karena ada backingnya. Abu Bakar aman, Utsman aman karena itu anak pembesar Mekah, tidak bisa disentuh oleh mereka. Lagi Umar bin Khattab, ini bagak-bagak. Itulah begitulah kalau jahiliyah, yang bagak tak tersentuh, yang lemah azab. Itulah ciri jahiliyah. Sekarang gitu juga kan. Yang kuat-kuat, yang selamat aman lah. Apapun dia buat. Yang lemah-lemah azab. Ini namanya kehidupan rimba. Pengkuat yang berkuasa. Yang lemah, itulah kehadiran Rasulullah, membela hak semua orang, menegakkan keadilan tanpa pilih. Maka yang berhak mendapatkan haknya, yang zalim harus dihukum siapapun dia. Dialah orang pertama, anakku sendiri yang mencuri, ku potong tangannya. Sekarang kalau anak presiden mencuri, malah jadi pejabat dia. Sampai penjara kan. Jadi itulah dunia ini. Allah musta'an. Rindu kita kepada kepimpinan Rasul. Orang rendah, orang bawahan, semua diberlakukan sama. Tak ada mau pangkat apa, tak ada. Salah, masuk. Salah, potong tangan. Membunuh, potong leher. Mau siapa kamu? Hebat itu. Jadi enak hidup tak? Enak, adil. Ini enggak. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Inilah Rasulullah yang kita baca sejarahnya. Rindu kita. Jadi dia melihat sahabat-sahabat yang masuk Islam itu, Bapak Ibu sekalian, tidak tahan dia. Karena Rasulullah itu salah satu sifatnya, kata Allah, azizun alaihi ma'anittum. Berat bagi dia melihat kalian tersiksa. Pasti tidak bisa tidur dia. Sahabatnya masuk Islam, satu dia azab. Dia sendiri untuk membela orang lain, tidak bisa dia. Maka perang juga tak diizinkan. Nah, jumlah baru 3 orang, 4, 5 orang. Gimana melawan? Habis. Maka diikutilah. Maka selalu Rasulullah kalau ada yang diazab, kadang datang Rasulullah sama dia, sabran. Maka kepada keluarga Yasir, sabran ya ala Yasir. Keluarga Yasir, sabar. Tapi Rasulullah mencari solusi. Disuruhlah mereka yang lemah ini untuk hijrah. Hijrah kemana? Ke negeri Habasyah. Habsyah itu dari Mekah jauh, Pak. Itu harus melewati Laut Merah. Karena Habasyah itu letaknya di Afrika. Sekarang itu persisnya di Ethiopia.
Maka di situ ada sebuah kerajaan. Ini dunia banyak kerajaan-kerajaan dulu. Nah, kalau di era Eropa sana, Romawi, itu kan ada itu. Roma sekarang itu pusat kerajaan Romawi. Ada di kerajaan Persia. Kalau di Mesir ada kerajaan Firaun. Ada kerajaan Najasyi. Yaman itu, dulu Yaman itu Abraha itu. Di kawasan-kawasan itu ada kerajaan-kerajaan. Di Habasya itu kerajaan raja namanya gelarnya Najasyi. Rasulullah mendengar berita bahwa dia itu adalah raja yang beragama Nasrani. Dia berlaku adil, orang baik. Dia berlaku adil ke rakyatnya dan dia suka melindungi orang-orang yang lemah. Nah, maka Rasulullah dengar dia kerajaan ini, maka dikumpulkan oleh sahabat beberapa puluh orang, kalian berangkat ke sana, pergi ke sana cari aman. Nah, dia memuliakan tamu, dia raja yang adil, dan kalian insya Allah akan dilindunginya. Nah, betul. Pergi Rasulullah rombongan, tapi Rasulullah ikut. Rasulullah tetap di Mekah. Nah, pergilah. Nah, salah satu yang pergi itu Ja'far bin Abi Thalib. Dan bahkan dia yang memimpin rombongan. Dia pula yang langsung berdialog dengan Raja Najasyi. Jadi Raja Najasyi ketika Bapak Ibu mendengar rombongan yang dikirim Rasulullah ke Habasya itu datang, penasaran Raja Najasyi. Kenapa orang ini melarikan diri minta suaka politik ini? Apa yang terjadi? Maka dipanggil oleh Najasyi mereka ke istana dan mereka dimuliakan. Kemudian terjadi dialog antara Raja Najasyi dengan Ja'far dan rombongan. Raja Najasyi bertanya-tanya tentang siapa itu Rasulullah. Jadi kenapa kalian ke sini, kata Raja Najasyi? Ya, karena kami menjadi pengikut seorang di antara kami, namanya Muhammad. Dia seorang nabi. Karena kami mengikut dia, kami tersiksa azab oleh keluarga-keluarga kami sendiri. Maka kami tidak bisa nyaman dalam melaksanakan agamanya. Maka lari kami ke sini. Lalu Najasyi tanya-tanya, siapa cirinya dia? Nah, tanyanya satu-satu. Di mana semua pertanyaan Najasyi ini adalah semuanya meng-cross-check apa yang dibacanya di dalam Injil. Berarti Najasyi masih memegang Injil yang asli. Nah, perlu Bapak cari itu Injil itu sekarang di mana itu? Di mana itu Injil itu? Iya kan? Ada berarti. Tapi ada seorang pendeta di YouTube itu masuk Islam. Dia bilang, saya masuk Islam bukan karena Quran gitu ya. Saya masuk Islam karena Injil. Ada. Karena dia studi doktornya itu spesial tentang naskah-naskah Injil. Maka dalam berbagai bahasa, dan dia ahli bahasa-bahasa itu. Bahasa Ibrani, bahasa dicarinya Injil dalam naskah itu. Dia manuskrip lama-lama. Atau baca oleh dia. Dalam ayat Injil itu tentang Rasul. Masuk Islam dia langsung. Dan itu di YouTube. Kan perlu dicari naskah-naskah asli itu. Nah, masalahnya karena Injil itu kan hadir di mana-mana, terjemahannya saja. Kan tak ada teks tiba di Indonesia, bahasa Indonesia pula dia. Nah, tiba di Aceh, bahasa Aceh pula. Tiba di Sumatera Utara, bahasa Batak pula. Tiba di Malaysia, bahasa Melayu. Tiba di Sumber, bahasa Minangkabau pula. Dalam berbagai, tiba di Jawa, bahasa
Jawa pula. Tapi teks aslinya berarti kan diterjemahkan, ditransfer. Nah, sekarang ada nggak kemungkinan penterjemah silap memahami? Kemungkinannya sangat itu kita cari mana asli, bahasa asli. Tapi kalau Quran enggak kan? Quran gimana pun terjemah ke bahasa manapun, teks aslinya harus ada. Sehingga kita menilai terjemahan ini benar atau tidak. Misalnya ini terjemahan ini lemah ini. Saya aja dulu di Medina bekerja di percetakan Al-Quran Raja Fahad itu 5 tahun saya bekerja. Mengcek terjemahan Kementerian Agama itu. Saya disuruh baca lagi satu-satu. Ini enggak kelemahan-kelemahan terjemahan. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah tanya Najasyi satu-satu, kaget Najasyi. Ja'far kan enggak pernah pula dia membaca Injil. Yang dia jawab tentu pengalaman dengan Rasulullah. Siapa dia, bagaimana sifatnya, kalau begini-begini gimana nih. Semua yang ditanya oleh Najasyi persis dengan apa yang dibacanya di dalam Injil. Oleh karena itu Najasyi masuk Islam. Cuman karena dia raja, kalau sempat diproklamirkan Islamnya, goncanglah kerajaannya. Karena itu orang nomor langsung pindah agama. Maka dia masuk Islam sembunyi-sembunyi, tidak diiklankannya. Apa bukti dia masuk Islam? Buktinya Rasulullah SAW ketika mendengar Najasyi meninggal dunia, maka Rasulullah sholat gaib. Tidak mungkin Rasulullah menyolatkan seorang mayat atau jenazah itu non-mus, tidak boleh kita menyolatkannya. Nah itu Bapak Ibu sekalian, ini sebagai dalil bahwa Rasulullah SAW itu sebelum dia lahir sudah Allah expose di dalam kitab-kitab yang dia turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya tentang sifat-sifat Rasulullah. Maka di dalam Quran Allah katakan, alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil. Ayat ini adalah ayat menjelaskan fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Saya akan curahkan rahmatku, kata Allah, saya limpahkan kepada orang bertakwa. Siapa? Orang yang mengikuti benar-benar Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka dapatkan sifat-sifatnya, namanya termaktub dalam Taurat dan Injil. Bapak Ibu sekalian, jadi Ja'far ini dengan istrinya dia pergi ke Habasyah. Maka dia melahirkan seorang anak di Habasyah. Anak itulah yang bernama Abdullah yang meriwayatkan hadis ini. Jadi Abdullah mengatakan, saya melihat Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Saya melihat Abdullah, kata Ibnu Abi Rafi', saya melihat Abdullah bin Ja'far memakai cincin di tangan kanan. Dan Abdullah bin Ja'far mengatakan Rasulullah memakai cincin di tangan kanannya. Itu kata Abdullah. Jadi Abdullah bin Ja'far ini siapa orangnya? Bayi yang pertama lahir di negeri Habasyah ketika rombongan pertama hijrah di bawah pimpinan bapaknya Ja'far bin Abi Thalib. Jadi beliau ini banyak menghafal hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian dia ini meriwayatkan dari bapaknya, dari ibunya, dari pamannya Ali, dari Abi Bakar, dari Utsman, dari Ammar bin Yasir. Artinya beliau ketemu Rasulullah dan ketemu juga dengan pembesar-pembesar sahabat Rasulullah SAW. Beliau ini
Ibnu Hibban menceritakan bahwa Abdullah bin Ja'far ini digelar dengan Qutbus Sakha, orang yang paling pemurah. Jadi kalau dalam pemurah, sehingga dia menjadi menjadi tamsilan oleh orang. Kalau ada orang pemurah, maka Abdullah bin Ja'far itulah orangnya curang. Kemudian ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, umur beliau baru 10 tahun. Inilah Abdullah bin Ja'far yang menceritakan kepada kita bahwa Rasulullah dilihatnya memakai cincin di tangan kanan. Jadi tadi Ali bin Abi Thalib menceritakan, Abdullah bin Ja'far juga menceritakan. Kemudian di kanan itu dia memakai di sebelah di jari kelingkingnya yang kanan. Kenapa di jari kiri kelingking yang kanan? Karena ada riwayat yang menjelaskan dari Anas bin Malik, yaitu Anas menceritakan, saya melihat kilatan cincin Rasulullah itu di jari kelingkingnya. Ini cerita Anas. Berarti Bapak Ibu sekalian, ini sudah azan ya? Azan dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi tadi itu dari Abdullah bin Ja'far menceritakan bahwa Rasulullah memakai cincin di sebelah kanan. Jadi sudah ada hadis Ali bin Abi Thalib, ada hadis dari Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Sekarang ada lagi hadis dari Jabir. Jabir ini kan sahabat terkenal, sering lewat kita, ini nama Jabir. Jabir bin Abdullah, dia juga menceritakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yamini. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jadi Jabir bin Abdullah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di tangan kanannya. Ini semuanya kan riwayat-riwayat ini didatangkan oleh Imam Tirmizi untuk menjelaskan bahwa Rasulullah itu pakai cincin di sebelah kanannya. Kemudian ada lagi hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh As-Salt bin Abdullah. Yang mana Salt bin Abdullah ini Ibnu Naufal bin Al-Haris bin Abdul Muttalib Al-Hashimi. Ini beliau ini seorang faqih, ahli fikih dan abid. Beliau Salt ini menceritakan, diberkata tabi'in mungkin kali ini, ra'aitu bin Abbas, saya melihat Abdullah bin Abbas yatakhattamu fi yamini. Jadi saya melihat Abdullah bin Abbas memakai cincin di tangan kanannya. Berarti hadis Abdullah bin Ja'far tadi itu juga sahabat memakai cincin. Jadi sahabat pakai cincin, lalu dia cincin sebelah kanan. Ditanya oleh yang lain, kenapa kamu pakai cincin sebelah kanan? Saya melihat Rasulullah pakai cincin sebelah kanan. Berarti ini keinginan tinggi sahabat mencontoh Rasulullah. Cincin Rasulullah, cincin pula mereka. Termasuk Abdullah bin Abbas, sebagaimana diceritakan oleh Salt bin Abdullah, dia katakan saya melihat Ibnu Abbas pakai cincin dan dia memakai cincin di tangan kanannya. Wala ikhaluhu illa qala, dan saya tidak mengira kecuali dia berkata. Artinya Abdullah bin Abbas sendiri, saya lihat dia memakai cincin sebelah kanannya, dan Abdullah bin Abbas berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yamini. Saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di sebelah kanannya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memakai cincin di sebelah kanannya. Kemudian ada hadis berikutnya menjelaskan sekarang mata cincinnya itu di luar atau di dalam. Ditaruhnya di sebelah mana? Ini kan cara Rasulullah memakai cincin. Kalau kita di mana matanya biasanya? Di luar. Rasulullah coba lihat. An Ibni Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah wa ja'ala fassahu mimma yali kaffah wa naqasha fihi wa nuqisha fihi Muhammadun Rasulullah wa naha an yanqusha ahadun alaihi wa huwa alladhi saqata min mu'aiqib fi bi'ri aris. Apa arti hadis ini? Dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakai cincin yang dari perak. Jadi Rasulullah memakai cincin dari perak, kata Abdullah bin Umar. Kemudian mata cincin tadi ditaruhnya di sebelah dalam, yaitu di sebelah telapak tangannya. Berarti Rasulullah tidak di atas, di bawah aja taruhnya. Kalau kita naruh di atas kan, Rasulullah tidak. Kata Abdullah bin Umar, wa ja'ala fassahu mimma yali kaffah. Jadi mata cincinnya itu ditaruh di sebelah dalamnya, dan terlukis di situ kata-kata Muhammad Rasulullah. Kemudian Rasulullah melarang, wa naha an yanqusha ahadun alaihi, dan dia melarang orang mengukir, melukis, dibuat di cincinnya Muhammad Rasul. Hanya itu khusus untuk beliau. Dilarangnya orang membuat yang sama. Dan cincin itulah yang terjatuh dari tangan Mu'aiqib di telaga atau di sumur Aris. Ini agak panjang sedikit cerita di sini, karena ada nama Mu'aiqib di situ. Kita kemarin kan sudah membaca bahwa cincin Rasulullah itu setelah dia wafat, siapa yang pakai? Abu Bakar. Setelah wafat Abu Bakar dipakai Utsman. Setelah Utsman wafat, setelah Umar wafat dipakai oleh Utsman. Beberapa tahun Utsman memakainya, jatuhlah cincin itu di sebuah sumur, namanya sumur Aris. Sekarang apakah dari tangan Utsman dia jatuh, atau di sini disebut dari tangan Mu'aiqib namanya. Siapa Mu'aiqib ini? InsyaAllah nanti kita bahas pada Jumat yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.